Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti tahu dari TikTok. Iya, soalnya banyak yang mau belajar Google Ads katanya. Udah saya kasih link juga, udah saya kasih link untuk course gratisnya secara online. Tapi memang itu tekstual banget sih. Apa ya? Harus dibaca gitu ya. Kalau buat orang yang nggak senang baca sih emang agak susah. Makanya saya memutuskan untuk coba deh bikin video kayak gini gitu. Jadi saya coba eh, bantu teman-teman yang mau belajar Google Ads. Saya sama sekali nggak di-endorse sama Google loh ya. Sama sekali nggak, murni karena saya pengen ngebantu teman-teman yang punya bisnis, entah itu online shop, baru ngerintis, atau misalkan usaha apapun, yang penting bisnis gitu ya. Akhirnya saya coba putuskan untuk buat video kayak gini, untuk ngebantu teman-teman yang mau belajar Google Ads. Karena manfaat Google Ads itu banyak banget lah. Ya sama kayak Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya. TikTok Ads juga sekarang ada. Cuman ya kan setiap platform itu beda-beda cara mainnya. Nah, kalau saya lebih senang Google Ads. Kenapa alasannya? Ya nanti kalian juga bakalan tahu lah. Apa alasannya Google Ads lebih enak setelah kalian ikut kelas ini. Oh ya, tapi kelas ini benar-benar gratis. Nggak gratis sih, maksudnya nggak bayar gitu. Ya, tapi kalau mau bayar juga boleh. Gimana ya maksudnya ya? Jadi gini, saya nggak mau buka kelas untuk yang berbayar gitu, khusus ikut kelas saya, bayar sekian, diskon sekian, enggak. Karena kenapa? Saya murni di sini hanya untuk membantu teman-teman gitu. Syukur-syukur bisnis teman-teman, qadarullah, biiznillah semuanya karena Google Ads itu jadi naik penjualannya. Jadi karena penjualan naik, omset naik bisa nambah karyawan. Dengan nambah karyawan banyak keluarga yang terbantu, betul nggak? Nah, jadi maksudnya kelas ini gratis terbuka di YouTube ini, di channel saya ini, yang channel juga channel baru. Cuman kalian boleh bayar. Nah, bayarnya dengan cara apa? Pertama, boleh kalian bayar dengan cara share. Siapa tahu banyak teman-teman kalian juga yang lagi butuh belajar Google Ads seperti ini. Coba share videonya, share channel sayanya. Kemudian juga kalian boleh bayar kalau misalkan udah terbukti berhasil nih. Mom, saya udah berhasil memakai Google Ads dengan belajar dari video saya ini, wasilahnya. Terus ya omsetnya naik, terus kalian mau bayar saya, silahkan dengan senang hati gitu. Cuman nggak juga nggak masalah. Itu. Terus nanti juga saya bakal simpen di deskripsi. Itu ada link-link, link-link. Maksudnya banyak link gitu ya. Eh untuk membayar saya. Contohnya ada gerakan sedekah daging dan sayur. Nah, kalian bayar saya, misalkan kalian mau, oke nih, ilmu Google Ads ini bermanfaat untuk bisnis saya, kalian mau bayar, silahkan bayarnya dengan cara bersedekah di gerakan sedekah daging sayur itu. Saya akan senang sekali untuk menyalurkan sedekah-sedekah dari teman-teman semua. Atau juga saya masukin juga link untuk traktir saya kopi namanya. Jadi misalnya kalau kalian mau, wah ini bermanfaat nih si Imam bikin video belajar Google Ads, traktir kopi boleh tuh. Cuma 15.000 misalnya gitu. Karena saya juga bikin video gini kadang suka sambil ngopi gitu. Cuman sekarang lagi nggak ada kopinya. Jadi ya kalau mau traktir boleh. Jadi tidak ada kelas ya. Silahkan, ini murni gratis, boleh dimanfaatkan ilmunya. Karena saya juga mendapatkan ilmu ini juga dari Allah, banyak sih ilmunya, maksudnya nggak cuma dari satu kelas aja yang saya ikuti. Walaupun saya ikut e-course juga, ikut sertifikasi Google Ads penelusuran juga gitu. Cuman semuanya akan saya bagikan gratis insya Allah gitu. Jadi nggak ada embel-embel. Oke, nanti ada kelas lanjutannya itu berbayar ya. Enggak. Betul-betul enggak. Kita langsung aja apa yang mau dipelajari. Sebentar. Yang mau dipelajari. Ini. Silabus. Kalau misalkan di sekolah sih biasanya namanya kurikulum gitu ya. Cuman saya namain ini silabus. Kelas Google Ads penelusuran. Sebentar, saya kasih pointer. Nah, kelas Google Ads penelusuran. Di-highlight penelusurannya ya teman-teman, karena Google Ads itu ada banyak. Ada display, ada Google Ads aplikasi, ada Google Ads video, itu yang di YouTube.
ada Google Ads, banyaklah pokoknya. Nah, yang mau saya share di silabus kali ini adalah kita belajar tentang Google Ads penelusuran dulu. Atau istilahnya kalau di kalangan pengiklan itu GSN lah gitu, Google Search Network. Apa aja yang mau kita pelajari? Oh ya, sebelumnya catatan ini untuk pemula. Jadi kalau teman-teman yang udah merasa expert di Google Ads gak perlu meremehkan, karena banyak juga kok teman-teman yang pengen belajar yang benar-benar belum paham Google Ads dari dasar gitu. Jadi ini untuk pemula. Kalau kalau kamu udah merasa expert ya udah bisa skip aja nonton video ini, bisa lanjutkan dengan bisnis kamu sendiri. Oke, semua sukses. Nah, eh, kelas Google Ads penelusuran level 1. Saya sengajain saya sengaja level-levelin bukan kayak PPKM ya. Maksudnya ini ya untuk pemula gitu, Google Ads penelusuran untuk pemula. Karena nanti juga ada Google penelusuran untuk eh, menengah lah gitu, medium, kemudian nanti ada expertnya juga gitu, masih di Google penelusuran. Nah, di Google penelusuran apa saja yang akan dipelajari? Pertama, ya tentang kembangkan bisnis dengan Google Ads. Jadi nanti akan saya kasih tahu bahwa dengan Google Ads itu bisnis teman-teman bisa berkembang. Salah satu caranya dengan Google Ads, walaupun memang tidak hanya melalui Google Ads. Cuman dengan Google Ads itu bisnis bisa berkembang. Bagaimana bisanya, dari mana bisanya nanti. Kemudian, apa manfaat Google Ads penelusuran? Jadi kita mempelajari sesuatu, itu harus tahu dulu manfaatnya apa. Google Ads penelusuran itu untuk bisnis kita apa manfaatnya. Nanti akan dipelajari juga. Kemudian ada istilah yang mendasar yang harus kita semua ketahui di Google Ads, yaitu lelang atau bidding. Bid. Apa itu lelang dalam Google Ads? Bagaimana cara mainnya, cara kerjanya? Itu harus kita pelajari juga. Kemudian, buat iklan teks yang tepat untuk pelanggan kamu. Karena kita bermainnya di Google Ads penelusuran, kita mainnya adalah iklan teks. Bukan video, bukan gambar, karena itu ada nanti beda lagi Google Ads display. Tapi jangan khawatir, kalau kita di Google penelusuran sudah paham, sudah sampai level expert lah gitu, insya Allah ke Google Ads yang lainnya yang main di display, di video, di aplikasi, itu sama-sama aja, cuman beda-beda sedikit settingannya lah gitu ibaratnya. Cuman dasarnya kita bisa dari penelusuran dulu. Kayak belajar mobil lah ya gitu, mungkin ada yang kopling, ada yang matic gitu. Nah, kita kalau belajar lebih mudah mana? Yang matic dulu gitu. Tapi kalau kita udah belajar matic, setidaknya eh, kita udah bisa mobil gitu. Ketika pindah ke yang kopling, kita tinggal menyesuaikan aja dengan variabel si koplingnya itu tadi. Nah, kurang lebih kayak gitulah analoginya. Ya, mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknis sedikit, jadi ada bunyi nging. Kita lanjut videonya, saya pindah posisi. Buat iklan teks yang tepat untuk pelangganmu itu yang tadi. Yang selanjutnya, yang kelima, buat iklan yang relevan dengan ekstensi. Nah, ekstensi itu apa? Ini juga istilah yang sepengetahuan saya sih tidak ada di Facebook Ads, Instagram Ads itu nggak ada ekstensi, adanya hanya di Google Ads. Dan ini juga bagus banget fiturnya gitu. Jadi biar iklan kita itu relevan dengan target market kita. Nanti cara buatnya akan dijelasin juga. Terus, meningkatkan efisiensi biaya iklan dengan bidding otomatis. Karena perkara iklan itu biasanya perkara budget, kan biasalah normal. Kita semua pasti ingin keluar biaya seminimal mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Nah, itu dengan Google Ads ada namanya bidding otomatis. Itu untuk efisiensi biaya iklannya. Terus ada menjangkau target market dengan audiens penelusuran. Jadi kan orang di internet itu banyak macamnya, berbagai macam apa ya, sifat, terus perilaku orang lah di internet gitu. Nah, dengan audiens penelusurannya Google Ads itu kita bisa menargetkan orang-orang tertentu, karena kan pasti bisnis kita masing-masing akan mempunyai
target market yang beda-beda, perilaku orangnya juga beda-beda, baik dari segi demografi, minat, dan macam-macam lah gitu. Dan itu dengan audiens penelusuran kita bisa menargetkan yang lebih tepat. Kemudian, meningkatkan performa dengan skor pengoptimalan. Ini maksudnya apa? Jadi Google Ads itu iklan kita, jadi gimana ya? Gini nih, yang iklan di Google itu kan bukan cuman kita. Misalkan kita jualan baju nih, kita jualan baju. Kemudian ada kompetitor kita juga jualan baju, sama-sama di Google Ads, pasang iklannya. Kemudian ada konsumen, sebutlah si Fulan. Si Fulan itu misalnya searching di Google, kemeja laki-laki yang bagus. Nah, kebetulan kita sama kompetitor kita sama-sama ngiklanin kemeja laki-laki yang bagus. Nah, yang akan ditunjukkan oleh Google itu bukan kemejanya yang bagus, tapi iklan siapa yang mempunyai performa paling bagus di Google. Nah, itu ada cara meningkatkan performanya dengan skor pengoptimalan, biar ketika tadi si Fulan nyari kemeja yang bagus, yang iklan muncul duluan itu iklan kita atau iklan kompetitor kita. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan yang terakhir, itu tentang bagaimana kita meningkatkan konversi dengan performance planner. Karena tidak semua iklan, tidak semua biaya yang kita keluarkan di iklan, ini mah udah sebuah keniscayaan lah ya. Tidak semua eh, klik di iklan, tidak semua visit web di iklan itu menghasilkan konversi gitu. Jadi paling dari misalkan dari klik sekian konversinya berapa persen. Nah, itu setiap bidang bisnis tentu beda-beda. Tapi ada caranya untuk meningkatkan konversi. Ada dengan fitur performance planner di Google Ads. Itu juga akan nanti kita pelajari insya Allah. Nah, insya Allah dengan kita mempelajari berapa nih ya? 9 bab lah ya, sebut 9 bab ini, kita udah bisa beriklan di Google Ads dengan tipe penelusuran dengan cara yang benar gitu. Jadi nggak ngasal ngiklannya, nggak cuman ngabisin budget doang, nggak boncos insya Allah gitu. Dengan cara ini. Nah, kemudian dengan Google Ads yang selanjutnya gimana kan? Ada video, ada display, yaitu seperti analogi yang pernah saya sebutin. Kalau di penelusuran kita udah paham, insya Allah selanjutnya di Google Ads display, Google Ads video, Google Ads aplikasi itu sama-sama aja, beda-beda sedikit doang gitu. Yang penting dasar-dasarnya kita paham, kayak gitu. Nah, cuman ini apa ya namanya, disclaimer lah ya. Saya di sini hanya mengajarkan Google Ads. Dan Google Ads itu membutuhkan yang namanya website atau landing page masing-masing. Tapi saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara membuat website atau bagaimana cara membuat landing page. Saya anggap semuanya sudah paham, ataupun kalau belum paham bisa cari di yang lain lah bagaimana cara membuat landing page atau website. Karena itu sesuatu yang wajib kalau untuk di Google Ads. Bahkan setahu saya sih Facebook Ads sama Instagram Ads juga perlu punya website dan landing page. Jadi saya anggap teman-teman semuanya di sini sudah paham untuk membuat website ataupun landing page. Jadi saya tidak akan menjelaskan, tidak akan memberitahu bagaimana caranya membuat website, itu bukan di ranah kelas ini gitu ya. Oke, mungkin untuk video pertama kali ini pengenalan cukup segitu dulu. Nanti insya Allah video selanjutnya kita akan mulai ke bab 1 tentang bagaimana mengembangkan bisnis dengan Google Ads. Sampai jumpa, semoga kalian dan kita semua sehat-sehat terus, rezekinya lancar, semua urusannya dipermudah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.